Keluaran 33 ayat 18 sampai 23 demikian. Jawab Musa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Lalu Tuhan berfirman, Aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanku, dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihi orang yang kukasihi. Firman-Nya lagi, Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup. Lalu Tuhan berfirman, ada suatu tempat di dekatku, di atas gunung batu itu engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukannya. Haleluya. Kemarin Kamis kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebentar lagi kita menanti penggenapan janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus. Berarti memang ini masih dalam suasana di penghujung akhir dari Paskah. Saya masih mengingat kisah Paskah, khususnya tentang seorang yang bernama Thomas, yang disebut Didimus. Anda pasti juga ingat kisahnya. Thomas selalu dihubungkan dengan apa? Dengan orang yang ragu, yang tidak mudah percaya, yang menuntut bukti. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku melihat bekas luka di lambungnya dan menyucukkan jariku pada luka itu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Lalu 1 minggu berikutnya Tuhan menampakkan diri dan meminta Thomas untuk melihat luka-lukanya, mempersilahkannya menyentuhnya. Dari situlah Thomas kemudian percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu ada yang menarik, ucapan Tuhan Yesus merespon apa yang dinyatakan oleh Thomas. Karena engkau melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya ini ternyata tidak mudah. Orang membutuhkan penglihatan untuk nyata-nyata betul apa yang dikabarkan orang itu nyata di hadapannya. Hari ini juga kita tidak mudah percaya apa kata orang. Kita bukan hanya mendengar janji, tetapi melihat bukti. Nah, untuk zaman sekarang memang
baik, bahwa kita harus teliti, harus melihat bukti, untuk melihat kenyataan, bukan sekedar janji. Kenapa? Karena banyak orang yang menggunakan tipu muslihat untuk membujuk kita, membuai kita dengan kata-kata yang indah, yang manis. Tidak ada salahnya kalau kita mengatakan saya mau lihat barangnya dulu. Karena itu ada ungkapan jangan beli kucing dalam karung. Sejak kapan kucing dikarungin terus dijual? Yang saya tahu kucing itu dikarungin dibuang ke tempat mana. Kemarin saya pergi ke Pasar Kopo, banyak sekali kucing di depan situ dan saya tanya ke penjualnya, kenapa ini kucing banyak di sini? Dibuang ke sini. Dibuang ke pasar karena di pasar banyak makanan. Sekali lagi orang ingin melihat bukti. Lalu apa kaitannya dengan Musa dalam dialognya dengan Tuhan? Ini kan diberi judul perikop ini adalah Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Di tengah perjalanan gurun pasir itu menuju Kanaan, negeri perjanjian. Nah, selama ini Musa mendengarkan, berkomunikasi dengan Tuhan lewat pendengaran itu. Apa yang diinstruksikan Tuhan, ia yang dengar di balik awan. Suara langit yang mengatakan kepada Musa, harus begini, harus begitu, dalam menuntun umat itu untuk masuk ke negeri perjanjian. Sekarang nih, mumpung Tuhan senggang, ada waktu, ngobrol, berdialog, dan menyatakan kemuliaannya. Kan Musa juga pengen, rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan yang selama ini mungkin lewat sinar, lewat tiang api, tiang awan, lewat mukjizat. Ingin tahu seperti apa wajah Tuhan itu. Bukan hanya mendengar suaranya. Lalu kerinduan itu dia utarakan kepada Tuhan dalam dialog ini. Aku ingin melihat kemuliaan. Artinya aku ingin melihat wajah-Mu. Apa jawab Tuhan? Jangan Musa. Cukup bayang-bayang kemuliaanku saja. Atau nanti jawabnya diberi kesempatan. Nanti di punggung gunung itu kamu naik. Dan aku akan mengungkapkan sedikit dan itu pun akan diselubungi. Ada sebuah alasan kenapa Tuhan tidak menjawab, tidak mengabulkan permintaan Musa. Jelas jawabannya adalah sebab kalau engkau melihat wajahku, engkau akan mati. Engkau tidak tahan dengan kekudusan. Sebab tidak mungkin manusia yang tentu saja pernah melakukan salah dan dosa, dia akan bisa melihat wajah Tuhan yang begitu mulia, yang begitu kudus. Jadi permintaan itu ditolak bukan karena Tuhan tidak sayang kepada Musa. Bukan karena kerinduan itu tidak dijawab. Tapi sebaliknya Tuhan mengasihi Musa supaya ia jangan binasa. Kan begitu juga dengan kita orang tua. Kadang-kadang kalau anak kita meminta sesuatu yang belum cukup
untuk dia, maka kita akan mengatakan tidak anak, tidak sekarang. Saya bayangkan misalnya Pak Agus, dia naik motor, bonceng anaknya. Jesslyn-nya masih di bawah umur. Katakanlah usianya 12-13 tahun. Jesslyn dari belakang, "Pak, biar aku saja yang nyetir motor. Papa di belakang. Saya yang pegang kendali. Saya yang nyetir." Tentu orang tua yang baik mengatakan, "Tidak, nak. Tidak sekarang. Kamu belum cukup umur. Mungkin kakimu juga belum ajak untuk bisa berdiri di atas sepeda motor itu." Orang tua yang baik pasti akan mengatakan begitu. Nah, Tuhan juga mengatakan kepada Musa, "Tidak, karena ini akan membahayakan engkau." Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, memohon tanda petik kemuliaan, yaitu apa yang kita bayangkan, kita inginkan, tapi Tuhan tidak kunjung menjawabnya, jangan pernah kita berburuk sangka. Siapa tahu ini untuk kebaikan kita. Siapa tahu ketika kita minta sebuah usaha yang baik, pekerjaan yang layak, kok nggak datang-datang. Bisa jadi kalau saat itu dikabulkan, maka kita terlena dengan pekerjaan itu, dengan bisnis kita, sehingga tidak ada lagi waktu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kita diajar untuk tidak berburuk sangka. Tuhan tidak mengabulkan Musa. Tentu ada sebabnya, yaitu sayang kepada Musa supaya ia tidak binasa. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menginginkan Musa walaupun tidak melihat wajahnya, kemuliaannya, ia tetap percaya kepada suaranya. Bukankah percaya itu, kalau kita belajar dari perjanjian lama, berangkat dari mendengarkan, bukan semata-mata melihat. Sama seperti Tuhan Yesus menegaskan dalam peristiwa Thomas itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau Anda sudah melihat bukti, percaya itu wajar. Tapi ketika Anda mendengar berita firman Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, disitulah betul-betul kita menjadi orang yang percaya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, Musa diajak untuk percaya, mendengarkan suaraku. Kita diajak juga demikian. Kita tidak melihat wajah Tuhan. Kita tidak melihat kemuliaannya yang bercahaya itu. Tetapi kita diajaknya ketika membaca firman ini, ketika mendengarkannya, supaya tumbuh rasa keyakinan percaya. Tuhanlah yang menuntun hidupku. Sama seperti Tuhan yang menuntun umat perjanjian lama itu di padang gurun untuk sampai di negeri perjanjian, maka kita juga percaya suara Tuhan itu akan menuntun kita dalam pengembaraan di padang gurun dunia ini untuk masuk ke negeri perjanjian. Nah, seberapa kita percaya kepada Tuhan? Nah, itulah yang ingin Tuhan mau dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa Tuhan tidak memperlihatkan wajah, tetapi hanya punggungnya saja? Bapak Ibu sekalian, Tuhan memperlihatkan punggung, tidak wajahnya. Oleh karena disitulah sebenarnya
letak kerinduan. Kerinduan setiap orang percaya. Seperti apa sih kemuliaan Tuhan itu? Seperti apa sih wajahnya? Bapak Ibu sekalian, pernah lihat dalam sebuah budaya tertentu, mungkin juga budaya kita, ada pengantin yang ditutupi pakai cadar itu. Kenapa sih ditutupi sedemikian? Apa hanya ornamen saja? Sebelumnya dipisahkan dulu berapa hari tidak boleh ketemu. Supaya pengantin itu ketika bersolek, berdandan, ada sesuatu yang berbeda. Dan ketika tirai itu dibuka, wah, seperti ini. Cantiknya seperti ini. Kerinduan itu terpuaskan ketika melihat wajah. Di dunia ini kita merindukan kedatangan Tuhan kembali. Kita merindukan wajah Tuhan. Kita merindukan kemuliaan yang sesungguhnya itu. Bagaimana mungkin kita akan rindu kalau kita sudah melihatnya setiap saat, sudah gamblang, nyata. Rupanya Tuhan menanamkan itu di dalam diri kita. Supaya nanti ketika kita sudah tiada di dunia ini, bukan lagi seperti orang yang dibayangi, yang dicekam oleh rasa ketakutan, rasa ngeri, rasa gentar. Tapi rasa rindu yang timbul. Aku akan berjumpa dan melihat wajah Tuhan secara terang benderang. Tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi yang menghalangi. Disitulah kerinduan itu terjadi. Jadi ketika Tuhan tidak mengabulkan permintaan Musa, ada sesuatu yang disimpan yang lebih besar lagi supaya kita mengalami kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar dari kisah ini, maka kita pertama-tama harus percaya. Jawaban doa yang Tuhan berikan buat kita, meskipun dikatakan tidak, itu adalah demi cinta kasih-Nya kepada kita. Dan ketika Tuhan tidak memperlihatkan kemuliaan saat ini sepenuhnya dalam arti memperlihatkan wajahnya, itu sedang menanamkan kerinduan di dalam diri kita supaya nanti pada akhir zaman, pada saat kita dipanggil Tuhan, kita betul-betul mengalami sesuatu yang surprise, luar biasa. Ternyata Tuhan ini begitu mulia. Dan kerinduan itu kita akan jalani saat sekarang ini dalam pengembaraan di padang gurun dunia ini. Biarlah kita semua sampai nanti ini bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan nyata, dengan jelas, tanpa ada yang menyelubunginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.